Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang kosmetika. Silakan disimak. Menurut Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015, persyaratan teknis kosmetika. Yang pertama, penandaan harus berisi informasi mengenai kosmetika secara lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan. Yang kedua, penandaan harus menggunakan bahasa Indonesia, paling sedikit untuk penulisan informasi kegunaan, cara penggunaan, dan peringatan atau perhatian. Dan yang ketiga, penandaan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas atau terpisah dari kemasannya dan tidak mudah luntur atau rusak. Penandaan pada kemasan kosmetika harus mencantumkan informasi paling sedikit. Harus ada yang pertama nama kosmetika, terus kegunaan atau manfaat, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor batch, ukuran, isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, nomor notifikasi, dan peringatan atau perhatian serta keterangan lain jika dipersyaratkan. Penandaan tersebut dicantumkan pada kemasan primer dan kemasan sekunder. Jika kosmetik dikemas dalam kemasan primer dan sekunder, tetapi terdapat keterbatasan ukuran dan bentuk pada kemasan primer, jadi kemasannya terlalu kecil untuk memuat beberapa penandaan yang harus dicantumkan. Kayak contohnya kemasan pensil alis, kemasan lipstik. Maka penandaan pada kemasan primer paling sedikit harus memuat informasi. Yang pertama, nama kosmetikanya, yang kedua nomor batch, yang ketiga ukuran, isi, dan berat bersih. Jadi, walaupun kemasannya kecil, tetap harus mencantumkan 3 penandaan itu. Jika kosmetika hanya dikemas dalam kemasan primer dengan keterbatasan ukuran dan bentuk kemasan, informasi wajib dicantumkan pada etiket gantung, brosur, atau shrink wrap yang disertakan pada kosmetik. Sekarang akan dibahas mengenai bahan-bahan dalam kosmetika. Dalam pembuatan kosmetika itu, ada bahan-bahan yang diizinkan dan ada bahan-bahan yang dilarang. Sebelum saya membahas tentang apa saja bahan-bahan yang diizinkan dan yang dilarang dalam pembuatan kosmetika, saya akan jelaskan beberapa pengertian mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kosmetika. Yang pertama, zat warna. Zat warna adalah zat atau campuran yang dapat digunakan sebagai pewarna dalam kosmetika dengan atau tanpa bantuan zat lain. Yang kedua, zat warna bacam adalah zat warna yang dijerapkan atau diabsorpsikan atau diendapkan pada substratum untuk memberikan corak dan intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki. Yang ketiga, substratum adalah zat penjerap atau pengabsorpsi atau zat pewarna yang digunakan untuk menjerat atau mengendapkan zat warna untuk memberikan corak dan intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki. Yang keempat, zat pengawet adalah zat yang dapat mencegah kerusakan kosmetika oleh mikroorganisme. Yang kelima, tabir surya adalah zat yang dapat menyerap sedikitnya 65% sinar matahari pada panjang gelombang 290 sampai 320 nanometer, tetapi dapat meneruskan panjang gelombang lebih dari 320 nanometer. Zat warna yang diizinkan dalam kosmetika ada sekitar 172 macam. Contohnya, pigmen green nomor 8, beta karotin, kurkumin, zinc oxide, dan brilliant black. Substratum yang diizinkan dalam kosmetika ada sekitar 21 macam. Contohnya, aluminium hidroksida, bentonit, kalsium karbonat, kaolin, dan pati. Zat pengawet yang diizinkan dalam kosmetika ada sekitar 48 macam. Contohnya, klorobutanol maksimal pemakaiannya 0,5%, heksamin maksimal 0,15%, natrium iodid maksimal 0,1%,
triklorokarbon maksimal 0,2% dan triklosan maksimal 0,3%. Tabir surya yang diizinkan dalam kosmetika ada sekitar 21 macam. Contohnya, dioksibenzon pemakaian maksimal 3%, oksibenzon maksimal 6%, leusen maksimal 0,25%, para aminobenzoik asid maksimal 15%, dan sulisobenzon maksimal 10%. Di tabel ini bisa dilihat ada beberapa bahan kosmetika yang boleh digunakan dengan persyaratan kadar yang ditentukan. Sekarang kita masuk ke bahan-bahan apa saja yang dilarang dalam kosmetika. Bahan yang dilarang dalam kosmetika ada sekitar 55 macam. Beberapa contoh diantaranya yaitu benzen, fosfor, iodium, kloroform, asam retinoat, brom, dan rodamin B. Wadah dan pembungkus kosmetika. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 96/Menkes/Per/5 Romawi/1977, wadah dan pembungkus kosmetika harus terbuat dari bahan yang tidak beracun, tidak mempengaruhi mutu produk, dan cukup baik melindungi isi terhadap pengaruh eksternal. Wadah harus ditutup sedemikian rupa untuk menjamin keutuhan isi, dan dibuat dengan mempertimbangkan keamanan pada pemakaian. Pembungkus harus diberi etiket layaknya wadah, dan dibuat dari bahan yang cukup melindungi selama peredaran. Iklan kosmetika. Produk yang belum terdaftar atau belum mendapatkan nomor notifikasi tidak boleh diiklankan. Berdasarkan Peraturan Badan POM Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika, ketentuan iklan kosmetika harus objektif, yaitu memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan, cara penggunaan, dan keamanan kosmetika. Yang kedua, tidak menyesatkan, yaitu memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, serta tidak memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan. Dan lengkap, yaitu mencantumkan spot iklan, baca cara penggunaan, dan peringatan jika dipersyaratkan. Kosmetika dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Ada berdasarkan keputusan Kepala Badan POM, berdasarkan sifat dan cara pembuatannya, dan berdasarkan khasiatnya pada kulit. Yang pertama, berdasarkan keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia nomor HK00541745. Penggolongan kosmetik itu dibagi menjadi dua, yaitu kosmetika golongan 1 dan kosmetika golongan 2. Kosmetika golongan 1 itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, kosmetika yang digunakan untuk bayi. 2. Kosmetika yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya. 3. Kosmetika yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan. 4. Kosmetika yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim, serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya. Kosmetika golongan 2 dibagi menjadi 13 macam, yaitu: yang pertama, preparat untuk bayi, contohnya bedak bayi. 2. Preparat untuk mandi, contohnya sabun mandi. 3. Preparat untuk mata, contohnya maskara. 4. Preparat wangi-wangian, contohnya parfum. 5. Preparat untuk rambut, contohnya hairspray. 6. Preparat pewarna rambut, contohnya pewarna rambut. 7. Preparat make up kecuali mata, contohnya lipstik.
8. Preparat untuk kebersihan mulut, contohnya obat kumur. 9. Preparat untuk kebersihan badan, contohnya deodoran. 10. Preparat kuku, contohnya cat kuku. 11. Preparat perawatan kulit, contohnya pelembab kulit. 12. Preparat cukur, contohnya sabun cukur. 13. Preparat sunscreen, contohnya sunscreen foundation. Kemudian penggolongan kosmetika berdasarkan sifat dan cara pembuatannya. Dibagi menjadi dua macam golongan. Yang pertama kosmetika modern dan yang kedua kosmetika tradisional. Dan yang terakhir penggolongan kosmetika berdasarkan khasiatnya pada kulit. Dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama kosmetika perawatan kulit atau skincare cosmetics, dan yang kedua kosmetika riasan atau make up. Sekian materi mengenai kosmetika. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.